Tahun Baru Imlek atau dikenal sebagai Festival Musim Semi merupakan tradisi terpenting bagi warga etnis Tionghoa di seluruh dunia. Tradisi ini dirayakan turun-temurun hingga kini. Asal-usul Tahun Baru Imlek dapat ditelusuri hingga 4.000 tahun yang lalu. Tradisi ini telah berkembang dan mengalami proses yang sangat panjang. Dan dari legenda ini diketahui kenapa pada saat Tahun Baru Imlek orang Tionghoa wajib menggunakan warna merah dan membakar petasan dan kembang api. Seperti semua festival tradisional lainnya, Tahun Baru Imlek juga tidak lepas dari legenda, kisah, dan mitos. Salah satu yang paling populer adalah tentang hewan mitos yang disebut Nien. Nien adalah seekor hewan raksasa, memiliki tanduk, bermata besar, berkuku tajam, dan sangat menyeramkan serta buas. Konon, Nien tinggal di dasar laut dan tidur selama 365 hari. Puas dengan tidur panjangnya, setiap pergantian tahun, Nien akan bangun, lalu menuju daratan untuk menerkam manusia. Hari datangnya Nien dipercaya sebagai hari yang paling sulit dan berat bagi masyarakat di daratan Tiongkok purba. Untuk itu, setiap keluarga menempelkan kain-kain merah di ambang pintu dan mewajibkan anggota keluarganya untuk mengenakan pakaian merah. Kabarnya, Nien takut dengan warna merah dan pernah kejadian ia lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang bocah yang kebetulan mengenakan pakaian berwarna merah. Keluarga berkumpul di malam sebelum Nien datang untuk berdoa kepada para leluhur untuk meminta perlindungan dan keselamatan mereka. Juga makan malam bersama dan berbincang santai di dalam rumah. Aktivitas lain adalah membakar bambu untuk menghasilkan suara seperti ledakan petasan. Dikisahkan, Nien takut juga dengan suara ledakan dan akan lari sambil menahan sakit di telinganya. Karena itu, hingga kini diyakini suara bising ledakan mampu meloloskan mereka dari kesusahan besar. Seiring berjalannya waktu, legenda ini bertransformasi menjadi permainan petasan dan kembang api serta kemeriahan atraksi barongsai dengan tabuhan musik yang keras dalam perayaan Tahun Baru. Proses perubahan terjadi karena waktu, tetapi esensinya tidak pernah hilang. Tetap untuk menghasilkan suasana meriah yang dipercaya bisa mengusir hal-hal negatif yang mungkin muncul di tahun baru. Nah, untuk mengetahui kisah mengenai Nien, setidaknya ada 3 versi di balik legenda yang kerap dikisahkan sejak zaman dahulu. Mengutip Wang Qixia, dosen bahasa Hanyi dari Confucius Institute for Scotland, University of Edinburgh, dikatakan bahwa Nien adalah makhluk buas, mirip singa, bertanduk runcing yang dikisahkan hidup pada zaman peradaban Tiongkok kuno. Nien hidup di dasar laut. Makhluk ini akan muncul ke pesisir di hari terakhir setiap tahun penanggalan Tiongkok untuk memangsa hewan ternak dan manusia. Agar lolos dari Nien, penduduk di perkampungan akan makan lebih awal, kemudian mengunci kandang ternak dengan rapat, lalu mengungsi ke pegunungan yang jauh. Suatu hari, datanglah seorang kakek berambut putih abu-abu ke perkampungan yang dihantui serangan Nien. Ia berjanji akan menghalau makhluk tersebut dari perkampungan di akhir tahun. Meski perkataannya cukup menghibur, namun semua warga kampung masih ketakutan. Mereka tetap mengungsi sebelum malam tiba. Seperti yang diperkirakan, Nien masuk ke kawasan kampung pada malam harinya. Namun sebelum bisa memangsa, Nien mendengar suara ledakan dari bambu yang dibakar dan kemudian kobaran api yang terang. Nien sangat ketakutan dengan suara keras dan kilatan sinar yang berasal dari ledakan itu. Ia tidak berani maju lebih lanjut. Sementara kakek yang disebutkan tadi mendekati Nien dengan berpakaian warna merah terang. Melihat warna merah terang tersebut, Nien ketakutan dan melesat kabur. Keesokan harinya, warga yang mengungsi kembali ke kampung. Mereka takjub melihat rumah dan kandang mereka masih utuh dan tidak diacak-acak oleh Nien. Mereka baru sadar bahwa kakek tersebut adalah titisan dewa yang datang untuk menolong. Kakek itu juga berpesan
3 senjata rahasia pengusir Nian adalah barang berwarna merah, cahaya terang, dan suara ledakan. Sejak itulah muncul tradisi orang Tionghoa untuk memasang benda-benda berwarna merah di sekitar rumah, seperti menggantung lampion merah, menyalakan petasan yang awalnya terbuat dari bambu, dan begadang untuk memantau kedatangan Nian. Tradisi ini berlanjut dengan membakar kembang api yang mengeluarkan bunyi ledakan keras dan cahaya api yang berwarna-warni. Kemudian kisah versi kedua. Alkisah dahulu ada seekor raksasa pemakan manusia dari pegunungan yang disebut Nian. Makhluk ini akan muncul di akhir musim dingin untuk memakan hasil panen ternak, bahkan juga penduduk desa. Agar lolos menjadi mangsa, penduduk desa menaruh makanan di depan pintu rumah saat akhir musim dingin. Mereka percaya dengan cara ini, maka Nian akan melahap makanan yang disiapkan dan tidak akan memangsa orang atau ternak dan hasil panen. Pada suatu akhir musim dingin, penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian berwarna merah. Sejak kejadian itu, Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Dan sejak saat itulah penduduk desa pun memasang warna merah ketika musim dingin akan berakhir dan masuk musim semi. Versi ketiga, Nian yang setiap tahun menjadi teror bagi penduduk desa ditangkap oleh dewa Taoisme Hongjun Laozu atau Hongjun Tianjun. Ketika berhadapan dan akan dimakan oleh Nian, Laozu minta agar dirinya boleh melepaskan jubahnya supaya Nian bebas memakannya. Ketika jubah dilepas, pakaian dalam Laozu yang berwarna merah membuat Nian ketakutan sehingga tidak bisa berkutik. Nian ditaklukkan dan ditangkap. Kemudian Nian menjadi tunggangan Hongjun Laozu. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut dengan warna merah, sehingga setiap tahun baru para penduduk akan menggantungkan lampion merah dan menempelkan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan petasan dan kembang api untuk menakuti Nian. Itulah sebabnya adat Tionghoa tradisional percaya bahwa menyalakan petasan dan kembang api akan mengusir roh jahat, memasang warna merah akan membawa keberuntungan dan mengusir hawa jahat. Dari legenda inilah kemudian lahir salah satu sebutan tahun baru Imlek, yaitu Kuo Nian, yang arti secara literal lolos, luput, atau melewati Nian. Mitos tentang Nian dapat ditemukan dalam buku Qingchu Su Qi, catatan kebiasaan tahun baru Qingchu yang dibuat pada masa dinasti selatan, ditulis oleh Chung Lin yang hidup antara tahun 498 sampai 561 Masehi. Kiranya bermanfaat.